Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalam ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita selesai melaksanakan salat subuh di hari ketiga bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Betapa mulianya salat subuh berjamaah ini, sehingga jangankan salat subuhnya, salat sunnahnya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat fajar atau salat subuh itu nilai keutamaan dan pahalanya jauh lebih baik, lebih utama dan lebih berharga daripada dunia dengan segala isinya. Subhanallah, luar biasa tingginya pahala dari salat subuh yang kita laksanakan, apatah lagi kita lakukan itu di bulan yang penuh dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah menyampaikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau bercerita tentang bagaimana amal ibadah yang kita lakukan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 700 kali lipat, kecuali pahala dari puasa. Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Disebutkan illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, ia pahalana puasata, termasuk tentunya puasa di bulan Ramadan, itu pahalanya nanti akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, dan tentu tidak ternilai berapa dan betapa besarnya kemuliaan dan pahala yang kita peroleh dari ibadah puasa kita, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan ini sebagaimana tadi disampaikan oleh MC, kepada kami diamanahkan untuk menyampaikan pesan-pesan tentang peningkatan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa ha huna." Takwa itu ada di sini. Wa yasiru ila sadrihi. Nabi menunjuk kepada dadanya. Najuk yaki barambanna nak bitang kwa inja takwa ya kunna ila lagi. Jadi takwa itu ada di dalam dada kita masing-masing. Itu sebabnya sehingga dalam surah Al-Baqarah ayat 183 terkait dengan perintah puasa, itu tujuannya
la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena takwa itu yang akan mewarnai gerak-gerik kita, tingkah laku kita, dan pola komunikasi kita, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama kita. Jadi puasa disyariatkan kepada kita, tujuan utamanya agar kita bertakwa. Oleh karenanya agama kita mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membersihkan hati kita agar kita bisa mencapai derajat takwa. Puasa adalah syariat atau ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya andretna igittimami makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampania pakusian nyareka puasa. Sejak Nabi Adam alaihi salam sampai kepada nabi-nabi setelahnya hingga kepada kita, disyariatkan yang namanya ibadah puasa. Khusus untuk kita umat Islam, sekali lagi sebagaimana sering dibacakan oleh para penceramah kita, bahwa tujuan utama disyariatkannya puasa adalah agar kita menjadi insanul muttaqin. Salah satu definisi dari takwa sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam salah satu kitabnya Ihya Ulumuddin, memberikan definisi dari takwa. Apa jenis takwa? Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu an nawahihi. Takwa adalah mewujud nyatakan apa-apa yang menjadi perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin. Wajtinabu an nawahihi, dan pada saat yang sama menjauhkan diri dari segala yang menjadi larangan agama. Takwa seseorang tidak hanya diukur dari seberapa kali, mohon maaf, dia melaksanakan umrah. Bukan itu saja. Tetapi jikapun berulang-ulang kali melaksanakan ibadah ke tanah suci, lalu pada saat yang sama di dekat rumahnya masih ada orang yang menjerit karena tidak ada makanan di rumahnya, maka masih dipertanyakan ketakwaannya. Seseorang yang setiap saat menyeru kepada kebaikan, namun pada saat yang sama masih memiliki kesombongan, takabbur, maka takwanya masih perlu untuk diasah. Oleh karenanya, puasa yang kita ketahui pengertiannya adalah menahan diri dengan sengaja dari segala makanan dan minuman, dan sekaligus menahan diri untuk tidak berhubungan suami istri mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah latihan untuk kita membersihkan hati kita masing-masing. Seberapa bertakwa kita tentu yang paling tahu adalah diri kita masing-masing. Oleh karenanya, mari melalui bulan suci Ramadan ini dengan disyariatkannya puasa bagi kita semua, mari kita jadikan momentum untuk membersihkan hati kita dari segala macam penyakit
yang dengan penyakit itu kita akan berat untuk mendapatkan predikat takwa. Kita saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita, menguatkan jiwa kita, dan senantiasa kita istiqamah, khususnya dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan semoga dengan ibadah puasa itu kita berhak untuk mendapatkan predikat insanul muttaqin, orang yang baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik juga hubungannya kepada sesama manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang, pertolongan dan perlindungannya kepada kita, dan juga tentu senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah, untuk kita manfaatkan mengisi hari-hari bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga demikian adanya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.